الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bil khair. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-20 ini Allah masih mempertemukan kita. Allah masih Allah sehatkan badan kita. Allah masih panjangkan usia kita. Mudah-mudahan kita boleh menghabiskan bulan Ramadan ini dan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun yang akan datang. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan keharibaan junjungan alam kekasih kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kita melayakkan kita mendapatkan syafaat beliau pada hari kiamat. Yang saya muliakan dan saya hormati Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Nazir daripada surau dan surau Izifi daripada surau kita ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala selain daripada memerintahkan kita untuk berpuasa di bulan Ramadan, ada hal-hal yang Allah inginkan sebagai fadilah atau hikmah daripada bulan Ramadan. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan mencoba mengkaji dan mengangkat satu tajuk yang mungkin tuan-tuan rasa pelik lah. Saya pun tak tahu nak fikirkan tajuk tu, tapi mudah-mudahan boleh kita fahami. Terapi Ramadan. Mungkin pernah dengar terapi Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan diwajibkannya kita berpuasa pada siang hari, dan kita disunahkan untuk melaksanakan sholat sunnah berjamaah, yaitu sholat tarawih. Sebenarnya Allah ada benda yang Allah inginkan kepada manusia sebagai kebaikan, untuk kebaikan manusia, dan itulah distilahkan dengan terapi. Selalunya terapi itu kesehatan. Memang Ramadan ini adalah merupakan satu terapi kesehatan zahir dan batin. Mungkin lebih daripada terapi-terapi yang ada di atas dunia. Hanya mungkin, yakin tidaknya kita dengan terapi ini. Yang pertama adalah saum. Saum atau puasa di bulan Ramadan. Coba kita kaji. Daripada hadis Rasulullah SAW, Rasulullah bersabda, "Sumu tasihu." Berpuasalah kalian, niscaya kalian akan sehat. Seakan-akan ada garansi daripada Rasulullah SAW bahwa orang yang sentiasa berpuasa, melaksanakan puasa, dia akan sehat. Karena itulah tuan-tuan dikasih Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sejak daripada kecil lagi sehingga beliau meninggal tak pernah sakit. Kalau tuan-tuan nak rasakan nikmatnya beribadah di bulan Ramadan, tapi memang benda ini susah sikit. Karena itulah kalau kita boleh buat, Ramadan ini adalah merupakan satu hikmah yang Allah jadikan buat manusia supaya mereka mendapatkan hikmah daripada Ramadan. Kita kena lapar, tak boleh kenyang, boleh. Hanya untuk bulan Ramadan kita kena atur. Karena itu ada disiplin, kita diatur untuk makan, berbuka dan sahur dengan waktu
yang Allah dah tentukan. Kalau kita berbuka puasa saja tanpa meraihkan bahwa kita ini tengah lapar, memang kita sediakan minum ais, asam boy, teh tarik, semua ada. Daripada ujung sampai ujung untuk kita minum habis, belum makanan. Yang seperti itu akan membawa kita kepada kemalasan untuk beribadah. Jujur, coba tuan dan puan-puan tren, makan ketika berbuka jangan melebihi daripada kenyang. Kalau boleh jangan kenyang. Insya Allah kita akan rajin, karena inilah yang dikehendaki oleh syariat kita. Kita lebih berpuasa daripada pagi sampai berbuka. Lepas itu kita hantam habis, kita makan apa jadi? Kita darat tarawih. Kenapa? Sebab kita dah habiskan. Rasulullah bagi tahu dalam tubuh kita, dalam perut itu kena bagi 3. Sepertiga untuk makan, untuk air, dan untuk nafas. Kalau kita habiskan, tinggal 10% saja untuk nafas ke sini. Nah, ini tak akan berhasil terapi Ramadan. Jadi macam mana? Kita berpuasa ini untuk menyehatkan zahir dan batin kita. Karena dengan berpuasa Ramadan secara otomatis Allah dah latih kita untuk mengasah, untuk kalau dengan bahasa menajamkan akidah kita. Kenapa? Walaupun orang rumah kita tak ada, anak kita datang ke rumah, dalam peti ais itu banyak makanan, tapi kita tak berani nak sentuh, nak ambil makanan. Itu kan disiplin. Ini akidah yang tertinggi dalam akidah, untuk kita bahwa kita merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau budak-budak mungkin dia berani, ayah tak ada, mak tak ada, abang tak ada, kakak tak ada, dia boleh ambil dalam peti ais, tapi kita tidak. Satu, daripada terapi di bulan Ramadan dengan saum. Karena itulah ketika kita berpuasa seeloknya jangan sayanglah Ustaz, bazar Ramadan macam mana? Nah, inilah yang menjadi masalah sekarang. Bukan tak boleh, beli saja sebanyak-banyaknya, tapi kena kira. Kalau dalam 50 ringgit, banyak 60 ringgit untuk satu keluarga tu banyak sangat tu. 10 ringgit tu ada ayam semua kita buat balik rumah. Kita takkan habis makan. Kalaupun habis, lambat untuk kita dapatkan kesan daripada terapi. Ramadan ini terapi. Yang pertama daripada puasa itu. Yang kedua adalah Allah perintahkan kepada kita untuk melaksanakan solat sunnah tarawih di malam. Membanyakkan solat sunnah lain khasnya dalam bulan Ramadan. Dan kerana syaitan telah dibelenggu, dirantai, dibuang oleh Allah ketika bulan Ramadan ke samudra, ke laut, supaya tak mengacau, tak mengganggu, tak mengusik orang yang berpuasa. Kita ringan untuk pergi surau sepatutnya. Tapi kenapa masih ada yang malas? Nah, inilah yang terjadi sekarang. Mungkin kerana syaitan dah dibelenggu, tapi tentera syaitan yang menguasai kita tu tak boleh kita kendalikan. Apa dia? Nafsu yang ada di dalam diri kita, yang seperti yang pernah disampaikan dalam kuliah-kuliah kita, bahwa dalam diri kita sebenarnya ada nafsu yang lebih berbahaya, lebih teruk daripada syaitan. Kekuatannya boleh mengalahkan 70 syaitan. Apa dia? Nafsu yang ada dalam diri kita. Jadi bulan Ramadan ada untuk menundukkan. Nafsu itu tak boleh dibunuh, nafsu tak boleh dibuang, dia hanya boleh ditundukkan supaya ikut tunjuk ajar kita, tunjuk ajar Al-Quran dan hadis, kita arahkan dia. Jadi Allah perintahkan kepada kita terapi Ramadan. Coba tuan-tuan bayang, insya-Allah lah. Tapi mudah-mudahan jangan. Cuma itulah kebiasaan yang realita yang berlaku di mana-mana tempat. Habis saja bulan Ramadan, surau itu jadi besar. Jadi besar surau, kecil tapi besar. Jemaah dia satu sok. Kalau datang bulan Ramadan, surau besar jadi kecil sebab sepi, ramai yang datang. Walaupun macam tu, di dalam keadaan yang kita serba malas melaksanakan ibadah, tetap Allah letak hikmah di dalam bulan Ramadan. Apa dia? Banyak kan Rasulullah bersabda,
alaikum bikatratis sujud. Hendaklah kalian membanyakkan sujud, maksudnya ibadah. Ketika kita beribadah, sunnah ataupun wajib, ada urat di dalam tubuh badan kita yang dia ketika jantung kita mempam darah, dia tak boleh sampai ke kepala, melainkan ketika seseorang itu sujud dan rukuk. Keadaan sujud dan rukuk itulah darah itu boleh sampai ke kepala, sehingga orang itu terpelihara daripada penyakit-penyakit yang merusak pikiran, seumpamanya stres, gila, dan sebagainya. Di bulan-bulan lain kita mungkin susah sebab ada kecil palanya, berat kecil palanya. Sebenarnya besar hanya anggapan kita merasa bahwa hanya di bulan Ramadan saja kita beribadah. Walaupun dalam keadaan seperti itu, anggapan kita tetap Allah letak hikmah di dalam bulan Ramadan supaya manusia jadi sehat dengan banyak rukuk dan sujud. Hanya ketika kita rukuk dan sujud ikut bahasa kesehatan itu, urat darah boleh naik ke kepala, itu ikut. Kalau tak rukuk dan sujud tak boleh. Karena itu orang yang banyak rukuk dan sujud, insya Allah terpelihara daripada gangguan pikiran. Masalah banyak, ini itu, anak, istri, macam-macam. Tapi selalu rukuk dan sujud, senang. Allah nak bagi tunjuk kepada dia masalah, Allah akan buat penyelesaian. Itulah Rasulullah SAW katakan dalam hadis, alaikum bikatratis sujud. Dikaji oleh para ulama, oleh para saintis dalam masa itu, dijumpai, oh inilah hikmahnya kenapa Rasulullah tak pernah sakit. Sebab Rasulullah rukuk dan sujud ibadah sepanjang malam sampai kaki pecah-pecah, tumit itu pecah karena lama berdiri rukuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hanya dalam bulan Ramadan lah kita tuh mudah hati tergerak untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya. Kita 8 rakaat kan 20 ke sini. 8 kan alhamdulillah. 20 kan 8 yang paling afdol. Yang paling afdol itu adalah yang kita buat. Kita bincangkan, perdebatkan 20 kan 8. Tapi kalau 8 juga 15 menit habis, kan sia-sia juga. Lebih 8 tapi 2 jam. Contoh, sebab kita baca Al-Quran 1 rakaat 1 helai. Itu lagi bagus sebenarnya. Tapi kita untuk masa-masa ini tak boleh, sebab kita belum lagi nanti nak baca Quran apa segala macam. Itu alasan saya sebenarnya. Oh, kita ni buat kayak sini boleh bermaksud kita sambung alhamdulillah husnuzon dulu. Katalah kalau ada yang buat 20, setelah 8 dia keluar, jangan suuzon kepada mereka. InsyaAllah sambung kat rumah, ambil remote, sambung husnuzon kat rumah. Malam dia buat ustaz, ya alhamdulillah. Itulah. Jadi Allah letak hikmah terapi Ramadan selain daripada berpuasa terletak di dalam solat. Banyak-banyak kita sujud. Karena kalau 2 rakaat saja kita sujud berapa kali? 1 rakaat sujud 2 kali. Bukan 2 kali, 4 kali kan? 2 kali 4 kali 1 rakaat. 2 kali kan? Sujud pertama, sujud kedua. Jadi 2 rakaat 4 sujud. Kali 8 kan? Itu yang tarawih ya, kali lumayan banyak lah, banyak alhamdulillah. Yang ketiga, terapi yang terdapat di dalam Ramadan ini adalah terapi supaya kita menghilangkan, membuang sifat kedekut dari dalam diri kita. Rasulullah dalam hadis kita, kalau kita kaji, kita baca hadis itu, kenapa Rasulullah SAW tiba saja bulan Ramadan punya pemurahnya Rasulullah lebih daripada angin yang bertiup. Kita pernah tengok angin yang bertiup, dia tak pernah pilih tempat untuk ditiup. Orang pergi tandas, dia tiup juga. Tempat yang kotor, dia tiup juga. Tempat yang wangi, yang harum, dia tiup. Angin. Rasulullah kalau masuk bulan Ramadan, dia punya pemurah Rasulullah lebih daripada angin yang bertiup. Min rihil mursal.
Rasulullah nak tunjuk, ajar kepada kita bahawa bulan Ramadan ini tempat kita melatih diri untuk menjadi pemurah, membuang sifat kedekut dalam diri kita. Dan Rasul janjikan pahala kepada orang yang bersedekah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan. Banyak-banyak kita bersedekah. Bahkan dikatakan, kalau tak boleh juga bersedekah dengan harta dan duit, jumpa dengan kawan dengan senyum. Assalamualaikum, pakcik, senyum. Bayangkan kalau kita 10 jumpa dengan kawan kita, dengan saudara kita, Assalamualaikum, kita tak ada duit. Tapi kita berjumpa dengan wajah yang ceria, wajah yang senyum, wajah manis, kita jumpa dengan saudara, itu merupakan sedekah. Itu pun kalau kita tak ada. Kalau kita ada, Rasulullah bagi tahu pahala yang khas daripada fadilah bersedekah. Pernah kita sampaikan, hadis Rasulullah bersabda, dawu mardakum bi katratis sadaqah. Dawu mardakum bis sadaqah. Ubati penyakit kalian, di antara kalian ada yang sakit, dengan bersedekah. Banyak hadis-hadis yang seumpama ini yang memberitahu kepada kita bahwa sebenarnya mungkin, na'udzubillahi min dzalik, ada penyakit yang dalam diri kita itu sebab kita menahan harta untuk kita infak sedekahkan, apalagi yang wajib. Kalau dengan kata infak kita, sedekah kita, derma kita, yang sunnah itu seumpama racun tapi tak mematikan. Hanya dia membuat kita, dalam bahasa itu, pingsan, sakit perut seumpama. Tapi kalau penyakit daripada menahan hak yang sepatutnya kita keluarkan daripada harta kita, mungkin seumpama racun yang mematikan dalam tubuh kita. Karena itulah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam bulan Ramadan masih ada baki 10 hari lagi, kita berusaha. Tak banyak-banyak lah, setiap malam 10 ringgit. Bayangkan berapa orang kalau kita bermakan ke surau 10 ringgit tiap malam, 30 berkali berapa. Nak biasakan diri kita, oh Ustaz saya mampu 50 ringgit. Kalau mampu, jangan setakat 50. Niat, sebelum bismillah, saya nak niat obati penyakit saya. Contohlah, sakit kata ada encik ni ada penyakit jantung. Daripada hospital bagi tahulah, hati-hati. Okey, kalau nanti Ustaz pernah dengar kuliah Ustaz, saya akan menderma daripada tiap saya nak berniat untuk obati sakit jantung dengan bersedekah. Tapi yang disedekahkan RM1 saja masuk dalam tabung derma. Rasa tak patut. Jantung tu kalau operate berapa biayanya? Takkan RM1 untuk hilangkan penyakit jantung. Maknanya tengok penyakit. Suka sakit kepala, harga dia berapa? Dalam RM5. Niat dalam hati, ya Allah, seperti sabda Rasulullah SAW, obati penyakit kalian dengan bersedekah. Niat dalam hati, percaya yang kita hadis Rasulullah SAW, insya Allah akan terobati. Nah, jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu, itulah 3 keadaan, masih banyak lagi yang terapi yang boleh kita buat di dalam bulan Ramadan ini. Dan satu hadis sebelum kita tutup, itu ya, tutupan. Masih cukup? Belum ni? Berapa lagi? Hadis daripada Rasulullah SAW, betapa yang namanya sedekah ini tuan-tuan, begitu besar fadilah. Karena itulah apa yang berlaku. Saya ada tetangga, kalau pernah saya ceritakan, mungkin yang belum pernah dengar saya ceritakan kembali. Saya tahu beliau ada kereta, beliau ada yang pukul, rumah pun cantik, tapi ada penyakit. Yang penyakit itu sebab dia adalah kerana suka sering pergi berurut badan. Dia adalah penyakit sebenarnya, tapi kalau seurut ada ketumbuhan belakang, sehinggalah operate, bengkak di dalam badan. Jadi operate sampai dia jumpa dengan kawan, dengan yang saya tahu jiran kita nak jual kereta dia untuk biaya operate. Penyakit apa? Ada ketumbuhan di belakang di badan dia. Saya pikir
Apa agaknya penyebab? Saya tahu ulama adalah orang yang Masya Allah, kalau dengan bahasa itu menggenggam sesuatu dia takkan terlepas. Kalau dia genggam air peribahasa itu, dia air itu takkan menetes. Dia punya kedeput super power, dia punya kedeput. Beli kereta tak lama, dalam 1 bulan kereta itu dijual untuk biaya. Jadi saya bagi tahu dengan hadis yang berkenaan. Ya tak mungkin rasa tersinggung, Allah alam, tak pernah lagi jumpa. Jadi tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita tak naklah Allah nak tegur kita, kau sakit, kenapa? Kadang-kadang ada orang pergi hospital, dia sakit, dia tak ada penyakit, tak ada kesan penyakit apa, tapi rasa sakit dia. Coba buka, amalkan dan niat membuat terapi sendiri dengan membanyakkan sedekah, berinfak niat untuk mengobati penyakit yang kita tak tahu. Selain daripada kita berusaha dengan minum obat ini, obat itu, kita kena ada usaha daripada zahir dan batin untuk mengobati diri kita. Karena itulah orang yang menahan zakat daripada harta dia tak jauh beda dengan orang yang memakan racun dari harta dia. Kalau makan racun itu tak keluar, mungkin akan tumbuh penyakit dalam diri dia, penyakit yang bermacam-macam. Karena itulah tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selagi masih ada kesempatan Allah bagi kepada kita usia yang panjang, kita laksanakan terapi ini. Kita berusaha masih ada 10 hari lagi untuk kita dapatkan kesehatan yang prima selepas Ramadan. Kita dah berpuasa untuk kesehatan, kita dah banyak sholat sunat, kita ruku dan sujud untuk kesehatan, dan kita bersedekah juga untuk kesehatan. Karena itulah inti daripada puasa itu, la'allakum tattaqun. Macam mana kita nak tingkatkan ketakwaan kalau kita tak sehat? Kalau kita sehat, alhamdulillah, kita boleh tingkatkan ketakwaan kita selepas Ramadan. Kita boleh pergi surau, kita boleh lebih giat, lebih rajin, lebih cergas bekerja selepas raya nanti. Sebab apa? Kita dah sehat. Penyakit Allah dah hilangkan dalam tubuh kita. Kita akan tambah semangat, dan ketakwaan kita itu yang lebih penting. Sehat akidah kita, sehat iman kita, sehat Islam kita, sehat agama kita yang ada di dalam diri kita. Kerana kita dah patuh dengan perintah Allah, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Pesan untuk terakhirlah untuk kita tutup kuliah. Sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan halang tuan-tuan untuk pergi bazar Ramadan. Pergi, tapi ingat, pergi bazar Ramadan, ingat berbuka, jangan sampai kenyang. Kalau sampai kenyang, tiap kita buka sampai kenyang, nafsu tak boleh tunduk. Nak kenyang tu berhenti sebelum kenyang. Sekalipun masih nak tambah lagi ke 1 pinggang, sedap ni, tak tahu kenapa dia sedap. Tetap ingat, ini adalah terapi untuk kesehatan kita. InsyaAllah kalau kita boleh buat, InsyaAllah Allah akan beri kita kesehatan yang mungkin dengan bahasa akal tak boleh kita bayangkan kesehatan daripada mana. Jadi oleh karena itu tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya meminta maaf atas keterlambatannya datang hadir di tempat ini untuk mengatur saudara Kasim sepatu pergi Rawang. Tapi saudara kita tak tahu jalan, jauh Rawang. Jadi saudara pergi lambat balik. Jadi pada UTM tadi terus pas buka puasa terus balik. Alhamdulillah. Jadi perjumpaan kita pada bulan Ramadan ini mudah-mudahan membawa berkah dan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terpenting, kita hati-hati. Ini fase kita masuk fase yang ketiga. Masuk fase yang ketiga memang berbahaya. Berbahaya maksudnya kalah kalau habis daripada fase yang ketiga ini kita jatuh. InsyaAllah kalau kita dah jatuh, kita tak akan semangat lagi untuk bangkit. Di sinilah yang fase yang terakhir Rasulullah semakin menggalakkan keluarga beliau, ahli keluarga beliau, anak istri untuk lebih giat beribadah. Sebab terdapat di dalamnya yang dikatakan oleh para ulama, terdapat malam Lailatul Qadar daripada tanggal yang ganjil, malam-malam ganjil itu kita jagalah, kita jangan buat-buat maksiat lah pada malam yang ke-10 itu.
Kalau tak buat maksiat, jangan buat sia-sia pada malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. InsyaAllah mudah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita, menerima segala amal ibadah kita, dan mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada merosak amal ibadah kita dengan perkara yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah jadikan puasa kita pada tahun puasa yang mendatangkan fadilah hikmah kepada kita, dan mudah-mudahan puasa kita ialah puasa yang diridhai, diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah katakan pahala orang berpuasa adalah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma warzuqna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna tawadina ila sawa'is sabil. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu alaihi wa sallam. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin.